Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurasisa Ramlan, mahasiswi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan layanan informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga di sini atau disingkat dari KDRT adalah di sini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ya. Yang pertama itu ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran atau ekonomi. Di mana kekerasan fisik di sini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Ada beberapa jenis kekerasan fisik, yaitu dipukul, dilempar dengan barang, dijambak rambutnya, ditendang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada kekerasan psikis, di mana kekerasan psikis di sini merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga yaitu ada kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual di sini merupakan perbuatan yang berhubungan dengan istri untuk melakukan seks dengan era yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Selanjutnya ada penelantaran rumah tangga atau ekonomi, di mana di sini seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan juga mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang bekerja sehingga berada di bawah kendali orang tersebut. Yaitu ada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana yang pertama itu ada perselingkuhan, di mana perselingkuhan yang dimaksud di sini adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi, di mana masalah ekonomi di sini kepala keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan hak yang dimiliki istri dan anak kepada suami. Tapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh suami, maka dapat terjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Dan yang terakhir itu ada budaya patriarki, di mana dalam masyarakat patriarki, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga dalam banyak bidang kehidupan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segala dari seseorang perempuan. Adapun dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak. Akibat dari trauma ini membentuk luka batin yang tersimpan dan berpotensi mengerogoti seseorang dalam melakukan hal-hal positif. Efeknya adalah kehidupan seseorang bisa menjadi tidak tercatat dengan baik dan bahkan menjadi pilu. Selanjutnya yaitu upaya konselor membantu korban kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu ada dua, yang pertama itu bimbingan konseling traumatik dan yang kedua ada menangani kekerasan anak. Dalam bimbingan konseling traumatik di sini, trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang tidak mengenakan, menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, dan menjengkelkan. Seperti peristiwa pemerkosaan, pertempuran, kekerasan fisik, kecelakaan, bencana alam, dan peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat batin tertekan. Dalam trauma psikis terjadi ketika seseorang dihadapkan pada peristiwa yang menekan yang menyebabkan rasa tidak berdaya dan dirasakan mengancam. Reaksi umum terhadap kejadian dan pengalaman yang traumatis adalah berusaha menghalaukannya dari kesadaran. Namun, bayangkan kejadian itu tidak bisa dikubur dalam memori. Pengalaman traumatik adalah suatu kejadian yang dialami individu, sehingga individu tersebut membutuhkan seorang konseling traumatik agar klien dapat memahami diri
sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Selanjutnya dalam menangani kekerasan anak, menurut UNICEF yang diikuti dalam Social World Journal, di sini ada beberapa strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak. Pertama itu ada pendekatan yang berusaha untuk mencegah kekerasan yang terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Dalam menyediakan layanan dukungan, lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih, home visit yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh yang positif terhadap penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuh anak. Yang kedua itu pendekatan yang memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan di masyarakat. Mengajarkan anak bersifat kritis, bertindak asertif, berani mengelola dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara komprehensif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada pendekatan yang memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat tindak kekerasan, di mana dia dapat memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat ditoleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membayangkan bagi anak. Selanjutnya ada pendekatan yang berupa penyediaan layanan bagi anak seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindakan kekerasan, memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa negara memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi terhadap kekerasan anak. Pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan. Dan yang terakhir itu ada peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Dalam pemberian layanan konseling ini, maka kita dapat membantu anak sembuh dari rasa trauma yang dialaminya dan memberikan rasa aman terhadap anak untuk mengutarakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya dan apa yang sebenarnya dilakukan pelaku kepadanya secara jelas sehingga anak tidak lagi merasa takut. Baiklah, itulah tadi materi layanan dari saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.